Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdi Ramadri Sadana dengan NIM 202201061007. Akan mempresentasikan proposal tesis dengan judul Analisis Strategi Promosi Produk Farmasi Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen pada Apotek Konvensional dan Apotek Online di Surabaya Barat. Era digitalisasi masa pandemi COVID-19 melatar belakangi penelitian ini. Diketahui dalam masa pandemi COVID-19 akan meningkatkan kesadaran kesehatan. Dibuktikan dengan bisnis apotek meningkat. Di situ ada persaingan bisnis apotek konvensional dan online, serta akan mempengaruhi inovasi pemasaran. Dalam inovasi pemasaran juga adanya kepuasan dan loyalitas konsumen, serta adanya peningkatan pendapatan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi promosi yang digunakan oleh apotek konvensional dan apotek online dalam memasarkan produk farmasi di Surabaya Barat. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan dan produk farmasi di apotek konvensional dan apotek online di Surabaya Barat. Yang ketiga, apakah ada perbedaan tingkat kepuasan konsumen antara apotek konvensional dan apotek online dalam hal promosi produk farmasi di Surabaya Barat? Yang keempat, bagaimana hubungan antara strategi promosi dengan tingkat kepuasan konsumen pada apotek konvensional dan apotek online di Surabaya Barat? Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis strategi promosi produk farmasi pada apotek konvensional dan apotek online. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen pada apotek konvensional dan apotek online. Yang ketiga, menganalisis pengaruh strategi promosi produk farmasi terhadap tingkat kepuasan konsumen pada apotek konvensional dan apotek online. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategi pemasaran produk farmasi yang lebih efektif untuk meningkatkan tingkat kepuasan konsumen pada apotek konvensional dan apotek online. Yang kelima, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pemasaran produk farmasi di Indonesia. Untuk manfaat penelitian sendiri, yaitu memberikan atau membantu pengelola apotek mengidentifikasi faktor-faktor yang penting dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Yang kedua, menganalisis strategi promosi produk farmasi yang dilakukan oleh apotek konvensional dan apotek online, serta bagaimana strategi tersebut mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Selanjutnya, adanya rekomendasi strategi promosi produk farmasi yang lebih efektif. Yang kelima, membantu meningkatkan kualitas pelayanan di apotek konvensional dan apotek online dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan strategi promosi produk farmasi yang efektif. Ini adalah kerangka pemikirannya. Apotek konvensional dan apotek online mempengaruhi strategi promosi, serta akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Dalam hal ini, kepuasan konsumen akan dibagi menjadi dua, yaitu konsumen puas serta konsumen tidak puas. Konsumen puas akan membeli ulang serta akan merekomendasikan produk ke orang lain. Untuk hipotesisnya adalah H1, strategi promosi mempengaruhi kepuasan pelanggan apotek. H2, jenis apotek mempengaruhi kepuasan pelanggan apotek. H3, strategi promosi dan jenis apotek mempengaruhi kepuasan pelanggan apotek. Untuk rancangan penelitiannya adalah menggunakan metode survei serta kuantitatif menggunakan data primer. Untuk ruang lingkup penelitiannya, di sini penelitian ini akan dilakukan dalam satu apotek konvensional dan satu apotek yang menyediakan layanan pembelian secara online dengan 50 responden apotek konvensional dan 50 responden apotek online di dalam wilayah Surabaya Barat. Untuk waktu penelitiannya sendiri dilakukan selama 3 bulan.
Variabel penelitiannya dibagi menjadi dua, dependen dan independen. Dalam variabel dependen yaitu strategi farmasi dan jenis apotek. Untuk variabel independennya adalah tingkat kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini, pengambilan sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah purposive sampling. Itu adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja dan selektif dan mempertimbangkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah konsumen melakukan pembelian produk farmasi dalam waktu 3 bulan dalam masa penelitian di apotek konvensional serta apotek online yang berada di wilayah Surabaya Barat. Yang kedua, konsumen adalah usia dewasa lansia yang mampu isi kuesioner. Yang ketiga, konsumen yang dapat mengakses handphone untuk pengisian kuesioner online melalui Google Form. Untuk instrumen penelitiannya, menggunakan kuesioner dengan profil responden, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman berbelanja di apotek konvensional ataupun apotek online. Yang kedua, strategi promosi produk farmasi, tingkat kepuasan konsumen, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di apotek konvensional atau apotek online. Pertanyaan dalam kuesioner akan diukur menggunakan skala Likert. Skala Likert bisa menggunakan 1 sampai 5 maupun 1 sampai 7 untuk efektivitas skala, di mana responden akan diminta untuk memberikan jawaban dengan menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. Selanjutnya, validitasnya menggunakan korelasi persen, untuk rehabilitasnya menggunakan gasal genap. Teknik pengumpulan datanya adalah penyebaran kuesioner secara online melalui platform survei seperti Google Form, serta kuesioner yang diberikan langsung pada responden dalam apotek. Untuk analisis datanya adalah analisis deskriptif. Di sini mendeskripsikan karakteristik dari variabel yang diteliti seperti frekuensi, persentase, mean, median, modus, dan standar deviasi. Yang kedua, uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga, uji hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan uji T. Yang keempat adalah analisis regresi. Analisis regresi ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen dengan menggunakan persamaan. Analisis regresi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linear berganda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.